Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi tentang lafal dan nada dalam berbicara untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dan berbicara. Yang pertama ada lafal. Lafal adalah suatu cara seorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bahasa. Lafal itu merupakan cara seseorang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. Pada pelafalan dalam kegiatan bercerita, perlu ditekankan mengingat latar belakang kebahasaan sebagian besar manusia karena pada umumnya dibesarkan di lingkungan dengan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Aspek dalam lafal. Yang pertama, ada kejelasan vokal atau konsonan. Yang kedua, ada ketepatan pengucapan. Dan yang ketiga, tidak bercampur lafal daerah. Selanjutnya ada nada. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Dalam berkomunikasi, kita tak hanya harus pandai memilih topik pembicaraan dan juga ramah untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Namun, ada hal lain yang juga menentukan efektif atau tidaknya suatu komunikasi. Hal itu adalah nada bicara. Tentunya orang lain akan enggan berbicara pada orang yang memiliki nada bicaranya tinggi seakan sedang marah, meskipun sebenarnya dia tidak sedang marah. Agar bisa berkomunikasi secara efektif, maka berikut ini beberapa cara mengatur nada bicara. Yang pertama ada variasi intonasi, yang kedua ada berbicara pelan-pelan, yang ketiga atur nafas saat berbicara, yang keempat tersenyum, yang kelima hindari bergumam. Cara berbicara yang baik. Layaknya bernapas, berbicara adalah suatu kegiatan yang tak bisa kita lepaskan semasa hidup. Sepenting itu perannya, namun tidak semudah yang dibayangkan untuk melakukannya. Sebagian orang sering mendapatkan hambatan dalam berkomunikasi karena kurangnya pemahaman tentang cara berbicara yang baik. Lantas bagaimana caranya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara berbicara yang baik mengisyaratkan 1. Mulai berbicara dengan volume suara yang sesuai. 2. Lafalkan setiap kata dengan jelas. 3. Bicara dengan kecepatan yang tepat. 4. Gunakan nada suara atau intonasi yang dinamis. 5. Perhatikan postur Anda yang saat bicara. Kejelasan bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini. Masalahnya intinya belum dianu. Apa yang dimaksud dengan ini dan anu akan lebih mudah dipahami. Maka bila kata ini diganti dengan buku dan kata anu diganti dengan beri, jadi kalimatnya akan berbunyi. Masalahnya bukunya belum diberikan. Nah, bisa kita dengarkan penyampaian yang dapat dengan mudah dipahami oleh pendengar. Variasi nada. Variasi nada dalam berbicara adalah sebuah bunyi atau gerakan dalam suatu komunikasi yang mana mencakup berbagai teknik dalam membicara seperti intonasi dan artikulasi dalam berbicara agar pendengar dapat memahami inti dari pembicaraan tersebut. Kelancaran dalam arti luas adalah tidak tersendat-sendat. Kelancaran terjadi ketika seorang atau kelompok akan menyampaikan tujuan. Kelancaran ini bersifat positif karena sebagai suatu pemacu untuk mencapai tujuan yang dicapaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1944 dan 50-59, kelancaran adalah tidak tersendat-sendat atau tidak tersangkut-sangkut. Kelancaran memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang akan terlaksanakan apabila ada kelancaran pekerjaan tersebut. Kelancaran merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan dengan baik dan maksimal.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, yang terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga yang kedua ada faktor eksternal. Faktor-faktor internal. Dalam interaksi belajar mengajar, ditemukan bahwa proses belajar yang dilakukan siswa merupakan kunci keberhasilan belajar. Proses belajar merupakan aktivitas psikis berkenaan dengan bahan belajar. Yang termasuk faktor internal adalah 1. Sikap terhadap belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Ketiga, mengelola bahan belajar. Dan yang keempat, menyimpan hasil belajar. Selanjutnya yang kedua ada faktor-faktor eksternal. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa. Di samping itu, proses belajar juga dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan. Faktor-faktor eksternal meliputi antara lain. Yang pertama ada guru, yang kedua sarana prasarana pembelajaran, ketiga kebijakan penilaian, yang keempat lingkungan sosial siswa di sekolah, dan yang kelima kurikulum. Mungkin ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.